Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan kelima. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Gak ada yang sakit? Gak ada yang sakit hati? Banyak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana model pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang kita harapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan juga menemukan perbedaan dari model-model pemberdayaan. Kenapa ini penting? Karena nanti dalam materi berikutnya, kalian mulai melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat dari berbagai macam skop yang ada. Misalnya, kemiskinan, digital, dan juga praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Bisa terlihat semuanya kan? Bisa. Nah sebelum kita masuk ke materi, yang harus kita tahu adalah pertama, model pemberdayaan. Model pemberdayaan masyarakat ini menekankan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan bentuk dan juga dorongan masyarakat untuk bisa berdaya. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan metode Q-card. Ini adalah kartu yang akan kalian analisa. Ya, kartu-kartu ini memiliki dinamika yang berkaitan dengan problematika berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi, saya akan menjelaskan materi yang terlebih dahulu dan kemudian saya beri waktu untuk sambil berdiskusi dan juga merumuskan bagaimana model pemberdayaan yang cocok untuk problem-problem yang ada di kartu ini. Jelas? Jelas. Kita akan masuk model pemberdayaan. Masih ingat kan pemberdayaan? Menurut kalian pemberdayaan itu apa? Gimana? Pemberdayaan. Gimana satu? Gimana Zara? Mengembangkan setiap potensi dari individu atau masyarakat yang memiliki kualitas atau bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Zara mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah mengembangkan potensi. Terima kasih Zara. Yang lain? Yang kedua, gimana El? Jadi pemberdayaan itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari masyarakat yang ada gitu. Tepat, terima kasih. Setelah kita menggali potensinya, meningkatkannya, bagian upaya dari pemberdayaan adalah meningkatkan kesejahteraan. That's good. Terima kasih. Nah, ini adalah hakikat pembangunan. Ya, hakikat pembangunan menekankan pada aspek yang pertama, partisipasi, yang kedua, berkelanjutan, yang ketiga adanya pemberdayaan. Dari apa yang bisa kalian lihat, kita bahas yang pertama, partisipasi. Partisipasi adalah upaya yang dilakukan oleh individu untuk mulai terlibat aktif dan mulai mengetahui, mempersiapkan segala macam kebijakan berkaitan dengan upaya membangun aturan-aturan yang ada. Nah, partisipasi dipahami dalam dua hal. Yang pertama, partisipasi yang bersifat dari bawah ke atas. Namanya adalah bottom up. Partisipasi yang kedua adalah partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah melihat kebijakan untuk masyarakat lapis bawah. Namanya adalah partisipasi yang bersifat top down, bukan top up. Kalau top up itu GoPay. Ya. Jadi model pemberdayaan ini menekankan pada aspek yang pertama. Kita sebagai individu harus menghargai aspirasi dari bawah. Ingat ya, aspirasi dari bawah tadi namanya bottom up. Lihat ya, bottom up. Partisipasi yang kedua adalah partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah melihat kebijakan untuk masyarakat lapis bawah. Namanya adalah partisipasi yang bersifat top down, ya, dari pemerintah ke bawah. Dua model ini dilakukan atas dasar bagaimana menghargai aspirasi dari bawah
Yang kedua, bagaimana mengembangkan kelembagaan sosial dan juga keuangan. Nah, dari partisipasi, individu harus mulai berbicara berkaitan dengan aspek kedua, berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Tadi kita sudah sama-sama bisa mengetahui bahwa berkelanjutan adalah upaya untuk melanjutkan berbagai macam sarana prasarana dan juga output yang menekankan pada aspek bagaimana menciptakan suasana, bagaimana menekankan pada aspek mengembangkan kemampuan. Karena memang membangun itu harus berlanjut. Seperti kita membangun suasana ini harus berkelanjutan. Untuk apa? Untuk meningkatkan minat kita dalam materi pemberdayaan masyarakat. Setelah kita tahu partisipasi berkelanjutan, maka hakikat pembangunan yang ketiga adalah pemberdayaan. Makna dari pemberdayaan ini adalah dari satu kata saja, berdaya. Berdaya adalah kekuatan. Dari yang tidak memiliki kekuatan, kalian beri kekuatan. Dari yang tidak memiliki pengetahuan, kalian beri pengetahuan. Ya, sharing power, sharing knowledge. Untuk apa? Untuk individu-individu yang kalian ajak berpartisipasi bisa memungkinkan mengembangkan potensi mereka. Untuk apa? Untuk berkembang. Nah, pemberdayaan ini menekankan pada aspek pihak-pihak yang lemah, ya, prinsip bekerja dan juga meningkatkan kemandirian serta kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam membangun menekankan pada aspek fokus pada manusia. Kira-kira adakah bagian yang belum paham? Saya Pak, Gimana, Bang? ini terkait berkelanjutan. Kira-kira untuk menerapkan aspek berkelanjutan ini, dia harus punya konsep dan gagasan yang jelas atau ada langkah lain, Pak? Kenapa partisipasi itu mulai digalakkan? Karena kita sebagai individu memahami gagasan dan juga memahami konsep. Konsep apa? Untuk mulai mengembangkan potensi dan kemudian kita mulai memberdayakan. Dengan dalih apa? Kita bisa meningkatkan kesejahteraan individu-individu yang kita mulai ajak. Oleh karena itu, pemberdayaan meningkatkan ekonomi itu adalah bagian dari upaya pertumbuhan. Nah, dari aspek sosial masyarakat, ekonomi dan juga lingkungan hidup, kita bisa memahami bahwa sejatinya lingkungan yang kita kelola akan mengarahkan upaya partisipasi masyarakat dan juga model-model kelembagaan. Karena memang lingkungan akan mempengaruhi bagaimana peningkatan pendapatan, kondisi sosial masyarakatnya. Oke, saya akan bagi ini kelompok 1, ya, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Ya, saya akan membagikan kertasnya. Ini adalah kertas yang berisikan gambar. Ya, gambar-gambar ini merupakan gambar yang akan kalian analisis. Modelnya disesuaikan dengan apa yang sudah saya berikan di awal sebagai materi awalnya. Oke, silakan. 1, nih, 2, nih, 3. Oke. Di situ ada 4 gambar. Ya. Pertama, cermati masalahnya. Instruksinya pertama adalah cermati masalah. Karena dengan kita mencermati masalah, kita bisa tahu model dan juga cara seperti apa yang kita lakukan untuk bisa memberdayakan kelompok-kelompok tersebut. Setelah kita mencermati, kita lihat berdasarkan gambar ini. Siapa yang berpartisipasi, bagaimana aspek berkelanjutannya, dan juga bagaimana pemberdayaannya. Oke, silakan masuk. Iya, mari masuk. Ini kenapa terlambat ini? Sini, silakan di situ di sebelah. Sini, silakan. Oke. Nah, langsung ya, kalian terlambat tadi. Ini contoh ya, kalian bisa
sudah sambil menganalisis dan juga melihat kira-kira ini model pemberdayaan ini seperti apa kira-kira untuk orang-orang miskin ini seperti apa modelnya. Kalian bisa tanyakan sebelah untuk mengetahui tujuannya seperti apa. El, itu tolong sambil dibantu temannya. Bagaimana kita bisa membentuk dari kegiatan pribadi pembangunan. Oke, time is up. Oke, kalian sudah mengamati ya dari apa yang saya berikan dari model kartu nama dan juga tools yang harus kalian sesuaikan. Pertama, saya akan menunjuk kelompoknya Puspa dan juga Zahra. Silakan Puspa dan juga Zahra mempresentasikan hasilnya. Silakan sambil berdiri. Baik, jadi saya dan Zahra akan menganalisis masalah yang terjadi di kertas ini. Ya, secara garis besar kami itu lebih menonjolkan kepada lingkungan hidup, di mana di gambar ini tertera lingkungan hidupnya itu sangat kumuh ya. Jadi dalam hal hakikat pembangunan di bagian partisipasi yang seharusnya berperan penting itu seperti pemerintahan dari dinas sosial dan dinas kesehatan atau lembaga sosial yang memiliki kaitannya dengan hal-hal demikian. Lalu dalam hal berkelanjutan, di sini juga ada seharusnya diadakan penyuluhan kesehatan secara berkala, lalu seperti program imunisasi dan juga pemberian makanan yang bergizi bagi masyarakat setempat. Nah, selanjutnya untuk pemberdayaan akan dijelaskan Mbak Zahra. Iya, berkaitan juga dengan tadi kebijakan yang bisa dilakukan oleh ada dinas kesehatan atau lembaga sosial, itu juga ada misalnya pemberian makanan atau sejenis seperti perbaikan gizi bagi mereka, karena dengan lingkungan yang seperti ini pasti kita juga melihat dari kualitas kesehatan, kualitas hidup mereka. Juga ada juga bisa saja dari partisipasi lembaga sosial untuk bisa turut membersihkan lingkungan tempat mereka tinggal. Juga untuk terkait dengan pemberdayaan itu ada menciptakan prinsip kesehatan, juga kebersihan di lingkungan tempat mereka. Apa yang kalian sampaikan tadi semuanya tepat. Ya, untuk itu beri aplaus untuk kalian semuanya. Oke, kira-kira adakah yang bisa merangkum hasilnya? Siapa? Saya Pak. Oke, silakan Bu Gede. Simpel sih Pak. Kalau kita kan sering banget tuh dengar lo punya duit, lo punya kuasa gitu. Ketika kita punya uang gitu kan, kita berkuasa atas orang-orang yang kayak gini. Itu kan ketika dia udah punya kekuasaan, dia bisa mengubah regulasi, bisa mengubah kebijakan, yang itu mungkin bisa membantu orang-orang yang di sini kita sampaikan tadi gitu. Nah, itu tadi ya, kita dari atas bisa membantu, artinya kita dari bawah yang dari kelompok 3 sudah sampaikan bahwa kesadaran itu penting, tapi di atas untuk membangun sebuah ekonomi yang seperti ini, yang makro lah ya bahasanya, karena konteksnya luas, yaitu harus adanya regulasi dan kebijakan. Yang lo punya duit, lo punya kuasa, ketika kesadaran itu dibentuk dari bawah, itu juga bakal mendorong yang dari bawah. Itu sih Pak menurut saya pribadi terkait ini. Itu oke, keren sekali. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mugni bahwa dari apa yang kalian amati, keempat gambar-gambar tersebut, ya, kalian bisa merumuskan bahwa sejatinya pemberdayaan bukan hanya meningkatkan pada kondisi siapa yang kalian berdayakan, tapi kondisi orang-orang yang akan memberdayakan. Kata Mugni tadi, lo punya duit, lo punya kuasa. Ya kan? Sekarang sih gimana zamannya kalau nggak bisa menggerakkan tanpa duit? Tapi jangan berkecil hati, ya. Masih banyak contoh di luar sana yang mereka tidak memiliki uang, tapi mereka bisa memberdayakan. Harapannya semacam itu. Luar biasa, dan marilah kita beri aplaus dulu untuk kalian ini. Oke, saya harap minggu depan kalian bisa hadir tepat waktu, jangan terlambat lagi ya. Oke. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.